Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang water deficit dan bagaimana cara mengelolanya. Untuk sesi ini, saya akan memandu saudara-saudara semua membahas tentang water deficit. Apakah yang dimaksud dengan water deficit atau kekurangan air? Nah, disebut kekurangan air apabila keseimbangan air di dalam tanah nilainya negatif. Ya, saya ulang ya. Apabila keseimbangan air di dalam tanah nilainya negatif atau disebut dengan water deficit. Apa itu yang dikatakan keseimbangan air? Jadi keseimbangan air itu punya rumus, yaitu curah hujan ditambah dengan cadangan awal pada bulan yang lalu dikurangi dengan evapotranspirasi. Tentunya kita semua sudah paham lah ya, curah hujan itu apa, diukur setiap hari, biasanya menggunakan ombrometer. Kemudian cadangan awal itu merupakan cadangan bulan yang lalu, dan evapotranspirasi adalah penguapan dari bagian-bagian tanaman dan bagian-bagian yang tidak hidup di sekitar tanaman. Jadi apabila curah hujan dan cadangan awal lebih kecil daripada penguapan, maka dia keseimbangan air akan menjadi negatif. Itulah yang disebut dengan water deficit. Nah, sekarang kita akan mencoba perhitungan water deficit. Di sini untuk tahu cara menghitung water deficit, kita harus mengumpulkan data. Data yang kita kumpulkan adalah yang pertama data curah hujan, satuannya milimeter. Ya, pada bulan tersebut. Ya, kemudian hari hujan dalam kurung hari, jumlah hari hujan. Ya, ini contohnya di sini pada bulan Januari dikumpulkan curah hujan 98, hari hujannya ada 10. Ingat ya, dikatakan hari hujan itu apa? Apabila curah hujan pada hari tersebut adalah minimal 10 mm, maka dia disebut sebagai hari hujan. Jadi kalau hujannya rintik-rintik saja, hujannya kecil, maka itu tidak disebut sebagai hari hujan. Ada ukuran yang jelas. Kemudian cadangan awal pada bulan tersebut diambil dari cadangan akhir pada bulan yang lalu. Berarti kalau di sini cadangan awalnya adalah 132, berarti bulan yang lalu cadangan akhir adalah 132. Jadi data berlanjut terus. Kemudian evapotranspirasi atau milimeter. Nah, ini alat ukurnya zaman sekarang udah banyak gitu ya. Yang paling sering kita gunakan untuk mengukur evapotranspirasi menggunakan panci penguapan. Evapotranspirasi itu ada ketentuan, ada di sini 150. Nanti kita lihat ketentuannya kapan 150, kapan angka yang lain yang kita gunakan. Nah, keseimbangan air berarti, ingat rumusnya tadi, keseimbangan air berarti curah hujan yang masuk 10 ditambah dengan cadangan awal 132, ya, 132 curah hujannya adalah 98, cadangan awalnya 132. Jadinya ditotalkan 230. Evapotranspirasinya 150. Jadi 230 dikurang 150 sehingga keseimbangan airnya menjadi 80. Ingat ya, dari mana datangnya angka 80? Dari curah hujan 98 ditambahkan dengan
cadangan awal 132 dikurangi dengan 150 besarnya evapotranspirasi. Hasilnya 80 menjadi keseimbangan. Karena ada keseimbangan 80, ini akan menjadi cadangan akhir untuk bulan berikutnya, untuk bulan Februari. Nah, kemampuan tanah menyimpan air secara umum adalah 200 mm. Sehingga kalau ada 80 mili yang menjadi cadangan akhir, berarti ini akan tersimpan di dalam tanah. Sehingga tidak ada air yang mengalir melalui drainase menjadi nol, kemudian tidak ada kejadian terjadi defisit air. Jadi drainasenya nol, defisit airnya nol. Nah, inilah yang disebut contoh perhitungan water deficit. Atau sering juga ini disebut dengan neraca air. Gitu ya. Tetapi yang kita butuhkan adalah pada perhitungan ini water deficitnya. Nah, tadi ada ketentuan-ketentuan. Ya, di sini salah satunya evapotranspirasi. Besarnya evapotranspirasi apabila jumlah hari hujan lebih kecil atau sama dengan 10, hari hujannya lebih kecil atau sama dengan 10 di bulan tersebut, maka evapotranspirasinya kita hitung 150 mm. Ya. Nah, jika jumlah hari hujan lebih besar dari 10, maka evapotranspirasinya 120 mm sebulan. Jadi konsepnya itu secara teori ya, secara konsep lah. Secara konsep apabila hari hujan semakin besar, berarti mendung hari hujan semakin besar, berarti kan kelembapan udara menjadi tinggi. Kalau kelembapan udara tinggi, maka penguapan menjadi rendah. Ingat itu aja ya. Jadi apabila jumlah hari hujannya besar, maka penguapan menjadi rendah. Kenapa? Karena uap air di udara banyak. Karena jumlah hari hujannya banyak, kemudian cenderung berawan, sehingga tingkat penguapannya di 120. Tetapi jika jumlah hari hujannya lebih kecil dari 10 atau musim kemarau, maka evapotranspirasinya kita sebut 150 mm pada bulan tersebut. Itu ketentuan yang pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 1. Nah, hitunglah kondisi air tanah sesuai dengan hasil pengukuran curah hujan berikut ini. Apakah pernah terjadi water deficit? Nah, kita coba latihan-latihan. Nanti kita coba di Excel gitu ya. Perhatikan ini data bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Bulan Januari tadi datanya udah kita kerjakan. Sekarang masuk di bulan Februari. Di bulan Februari curah hujannya 17. Hari hujannya hanya 5. Cadangan awal 80. Dari mana cadangan awal 80? Itu datang dari cadangan akhir pada bulan Januari. Gitu ya. Nah, 17 itu dari mana curah hujannya? Dari pengukuran di bulan Februari menggunakan ombrometer. Dari mana angka 5? Berarti di bulan Februari hanya terjadi 5 hari hujan. 5 hari hujan ya, bukan 5 hari hujan. Bisa jadi hujannya 10 hari, tetapi yang disebut sebagai hari hujan hanya 5. Dikelompokkan hari hujan hanya 5. Nah, evapotranspirasi adalah 150. Kenapa? Karena hari hujannya lebih kecil dari 10. Maka dia evapotranspirasinya adalah 150. Maka keseimbangan air adalah 17 ditambah dengan 80 dikurang 150 minus 53. Ya, jadi di tanah itu terjadi kekurangan air minus 53. Cadangan akhir menjadi 0 karena tadi sudah kejadiannya minus. Drainasenya 0, nggak ada air yang mengalir. Kalau kemudian defisit air terjadi 53.
Ya, kenapa bukan minus 53? Karena defisit sendiri itu udah bermakna negatif. Gitu ya. Jadi defisit air di bulan Februari 53. Nah, sekarang kita masuk di bulan Maret. Di bulan Maret terjadi hujan 102 mili. Gitu ya. Hari hujannya 6. Jadi walaupun 102 mili tetapi hari hujannya hanya 6. Karena hari hujannya hanya 6, maka tadi evapotranspirasinya adalah 150. Oke, cadangan awalnya 0. Kenapa 0? Karena dari bulan Februari cadangan akhirnya 0. Sehingga bulan Maret menjadi cadangan awalnya jadi 0. Maka keseimbangan airnya adalah 102 ditambah dengan 0 dikurang 150. Maka di bulan Maret terjadi minus 48 mm. Sehingga cadangan air masih 0, drainase masih 0, defisit airnya adalah 48. Nah, ini sudah kita kerjakan selama 3 bulan. Maka dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sudah terjadi defisit air sebanyak 53 ditambah dengan 48. Ya, berarti 101 sudah terjadi defisit. Defisit air itu akan kita hitung dalam waktu 1 tahun. Karena ketentuan untuk kelapa sawit itu bisa kita prediksi berdasarkan curah hujan dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian di sini sudah disajikan kembali data-data mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember pada tahun tersebut. Nah, sekarang coba dikerjakan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan 12. Ada berapa bulankah ada berapa harikah, ada berapa banyakkah water deficit yang terjadi di areal tersebut. Ya, ada berapa hari yang terjadi, ya ada berapa milimeter water deficit di areal tersebut. Milimeter satuannya ya. Nah, jadi dia harus dihitung per tahun. Terus apa dampaknya? Nah, sekarang kita akan coba latihan tentang water deficit, bagaimana perhitungannya gitu ya. Nah, lebih mudah ini kalau kita kerjakan di Excel. Nah, kita simpan dulu datanya. Ya, nama filenya kita buat dulu supaya nanti tidak tidak bingung atau tidak lebih mudah nanti mencarinya kalau sudah jadi. Nah, ini kita akan simpan di analisa produktivitas untuk pertemuan yang ke-10 gitu ya, untuk pertemuan yang ke-10. Nama filenya adalah latihan water deficit. Nah, kita akan ambil datanya dari PowerPoint. Yang tadi untuk latihan kita gunakan. Oke, sekarang kita lihat data uraian, kemudian ada curah hujan, kemudian ada hari hujan. Nah, di sini sudah ada data angka-angkanya. Kita copy angkanya saja ya, supaya lebih mudah. Oke. Nah, curah hujan dan hari hujan. Curah hujan satuannya milimeter, kemudian hari hujan itu satuannya adalah hari, ya, jumlah hari. Nah, tadi kita lihat untuk bulan Januari, kemudian sampai dengan bulan 12 gitu ya, bulan 12 di tahun ini.
Oke. Februari, Maret, September, Oktober, November. Oke, jadi dia dimulai dari bulan Februari. Karena tadi bulan Januari sudah dihitung di awal. Boleh juga kita masukkan bulan Januari di sini daripada nanti. Karena kita butuhkan data 1 tahun. Bulan Januari itu dia curah hujannya 98, hari hujannya 10. Nah, sekarang kita lihat data apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan ada data cadangan awal, kita butuhkan data cadangan awal, data evapotranspirasi, kemudian data keseimbangan air, cadangan air, dan sebagainya. Nanti coba kita cek ini. Itu ya, jadi kita butuh beberapa data yang harus kita lengkapi untuk memperoleh water deficit. Perhatikan tadi ya konsep-konsepnya. Nah, di bulan Januari curah hujannya 98, hari hujannya 10. Nah, cadangan awal di sini dari bulan 12 tahun sebelumnya. Kebetulan di sini cadangan awalnya 132. Evapotranspirasi, perhatikan, jika hari hujan itu adalah lebih besar atau sama dengan 10, maka evapotranspirasinya adalah 150. Ya, 150 jika hari hujannya lebih kecil dari, coba kita lihat catatan yang tadi, jangan sampai salah ya. Jika hari hujan lebih kecil atau sama dengan 10, maka evapotranspirasinya 150. Gitu ya. Tapi jika di atas daripada hari hujannya di atas 10, maka dia hari hujannya ada evapotranspirasinya adalah 120. Perhatikan di sini, ingat rumus keseimbangan. Keseimbangan itu rumusnya adalah jumlah curah hujan ditambah dengan cadangan awal dikurang dengan evapotranspirasi. Jadi hasilnya ini 80. Nah, curah hujan keseimbangan yang terjadi di bulan Januari itu akan menjadi cadangan akhir untuk bulan tersebut. Jadi cadangan akhirnya 80. Karena tadi drainasenya masih dia 80, drainasenya tidak ada, 0. Kenapa? Karena tanah itu mampu menyimpan air sampai dengan 200 mili. Rata-rata ya, sebenarnya tergantung kepada jenis tanahnya. Tetapi rata-rata kemampuan tanah menyimpan air itu 200 mm. Nah, karena tadi dia hanya 80 mili dan itu tersimpan, berarti dia juga tidak mengalami defisit air, ya, karena dia punya stok sebanyak 80. Nah, sekarang kita masuk di bulan Februari. Di bulan Februari, kita lihat di bulan Februari curah hujannya adalah 17, hari hujannya adalah 5. Cadangan awal diambil dari cadangan akhir bulan sebelumnya. Cadangan akhir bulan Januari yaitu 80. Nah, perhatikan, hari hujan adalah 5, maka evapotranspirasinya 150. Keseimbangan air masuk ke rumus itu adalah
curah hujan ditambah dengan cadangan awal dikurang dengan evapotranspirasi. Jadi minus 53. Cadangan akhirnya namanya sudah minus. Cadangan akhirnya menjadi 0. Ya, nggak punya simpanan lagi, sudah 0. Drainasenya juga tidak ada, 0. Drainase itu maksudnya mengalir dari sistem. Kemudian defisit air adalah 53. Ingat, kalau sudah ada kata defisit berarti bermakna negatif, ya. Nah, pada bulan Maret datanya kembali kita hitung ya, sudah sampai di bulan Maret. Otomatis lah ya. Jadi cadangan awalnya menjadi berapa ini? Menjadi 0 karena dia cadangan akhir di bulan sebelumnya 0. Evapotranspirasi adalah 150, kemudian keseimbangan kita copy saja rumusnya ya, sampai dengan bulan 12 karena rumusnya pasti sama. Minus 48, drainase 0, cadangan akhirnya jadi 0, drainasenya 0, dan defisit air 48. Masuk di bulan April cadangan awal masih 0, kemudian evapotranspirasi 150, kemudian cadangan akhir dari bulan sebelumnya 0, drainasenya 0, defisit airnya 109. Nah, sekarang masuk kita di bulan Mei. Di bulan Mei, cadangan awalnya adalah 0, kemudian evapotranspirasinya masih 150 karena hari hujannya 8. Cadangan akhir sudah menjadi 109. Kenapa? Karena sudah ada keseimbangan. Curah hujannya bulan Mei ini cukup tinggi. Jadi keseimbangannya adalah 109. Berarti 109 itu menjadi cadangan akhir. Kemudian drainasenya masih 0, water defisitnya sudah 0 kembali, tidak mengalami water deficit. Nah, di bulan Juni cadangan awalnya 109. Ya, ada 11 hari hujan, berarti penguapannya 120. Di bulan Juni cadangan akhir menjadi 116. Drainasenya 0, defisitnya 0. Nah, masuk di bulan Juli. Di bulan Juli berarti cadangan awalnya sudah menjadi 116, diambil dari data bulan yang lalu gitu ya, dari 116 di sini. Kemudian penguapannya 120. Cadangan akhirnya adalah 175. Drainasenya masih 0, water defisitnya 0. Nah, lihat di bulan Agustus, hari hujannya 6, berarti evapotranspirasinya adalah 150, iya kan? 150. Cadangan akhirnya adalah 175. Maka cadangan akhir untuk bulan berikutnya adalah 102. Tidak ada drainase, tidak ada water deficit. Nah, kita perhatikan di bulan September. Di bulan September itu cadangan awal itu adalah 102. Kemudian penguapan evapotranspirasi itu adalah 120. Maka dia cadangan akhirnya 199. Dia masih drainasenya 0, water defisitnya 0. Nah, masuk di bulan Oktober. Di bulan Oktober hari hujannya 21. Maka evapotranspirasinya adalah
Kalau 21 berarti 120. Cadangan akhirnya 199. Ya, sehingga di sini kita lihat kemampuan tanah tadi maksimal 200 mili. Jadi dia di sini 200. Berarti ada 275. Ya, dari 475 keseimbangannya 200 bisa disimpan di dalam tanah, 275 kemana? 275 itu menjadi drainase. Defisitnya tidak ada defisit air. Masuk di bulan November. Di bulan November coba perhatikan itu cadangan awalnya bukan 475 tetapi 200 ya. Ingat selalu dari cadangan akhir bulan sebelumnya. Nah, ketika hari hujannya 18, maka evapotranspirasinya adalah 120. 354 terjadi keseimbangan. Maka yang disimpan oleh tanah 200, yang dialirkan 154. Maka dia water defisitnya 0. Pada bulan 12, curah hujannya tinggi gitu ya. Hari hujannya 16, maka cadangan awal tetap 200 dari bulan sebelumnya. Kemudian penguapan adalah 120. Yang mampu disimpan oleh tanah itu adalah 200. Kemudian drainasenya menjadi 274. Dan water defisitnya adalah 0. Dari sini coba kita perhatikan, coba dihitung, diperhatikan berapakah defisit air pada tahun tersebut. Dapatnya dari mana? Cek di sini data-data, totalkan seluruh defisit air yang terjadi di tahun tersebut. Di sini ada 0, 5, 3, 4, 8, 109. Coba dijumlahkan hasilnya. Ya. Maka di tahun tersebut, tahun pengambilan data ini, ada water deficit sebanyak 210 mm. Water defisitnya terjadi 210 mm di tahun tersebut gitu ya. Tetapi di samping water deficit mengalami drainase, ada air yang keluar dari lingkungan. Itu drainasenya adalah perhatikan di sini 275 ditambah dengan 154 ditambah dengan 274. Jadi total drainasenya 703. Coba perhatikan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa areal itu mengalami drainase tapi juga mengalami water deficit. Nah, kira-kira kalau seperti itu areal pada bulan kemarau dia mengalami kekurangan air, pada musim penghujan bisa kemungkinan dia mengalami banjir. Jadi ada dua yang harus dihadapi oleh asisten tanaman pada kondisi ini. Apa yang harus dilakukan? Inilah yang dikatakan how to manage. Apa yang harus dilakukan oleh seorang asisten ketika dia mengalami water deficit di bulan Februari, bulan Maret, dan bulan April. Tetapi dia mengalami drainase di bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Ya, jadi sekilas bisa kita lihat pada bulan Oktober, November, Desember ini karena terjadi drainase, maka kita harus menjaga kondisi paret. Jangan sampai areal tergenang. Atau dibuat tempat-tempat penampungan hujan untuk bisa digunakan nanti di bulan Februari, di bulan Maret, di bulan April. Terus, apa dampak water deficit terhadap produktivitas, terhadap pertumbuhan tanaman? Itu nanti akan kita lihat apa dampaknya water deficit dengan
210 mm. Pada stadia berapakah itu? Apa dampaknya terhadap jumlah pelepah muda? Apa dampaknya terhadap daun pelepah yang tua? Apa dampaknya terhadap produktivitas? Jadi dampak water deficit terhadap perkembangan daun dan produktivitas kelapa sawit dapat kita lihat di slide ini. Perhatikan, apabila terjadi pada stadia 1, defisit airnya berada pada kisaran 200 sampai 300 gitu ya. Jadi terhitung-hitungan. Kalau stadianya adalah misalnya water defisitnya 250, berarti itu di stadia 1. Apa dampaknya terhadap jumlah daun tombak? Jumlah daun tombak yang muncul bisa hanya 3 sampai 4 daun tombak. Gitu ya. Muncul. Jadi daun tombak itu muncul lebih dari satu, tidak hanya disebabkan oleh karena serangan Ganoderma, tetapi juga karena terjadi kekurangan air. Kemudian jumlah pelepah yang tua yang patah bisa berkisar 1 sampai 8 pelepah yang tua yang patah. Penurunan produksi juga berkisar 0 sampai 15. Jadi dampak water deficit ditunjukkan terhadap 3 parameter. Yang pertama terhadap jumlah daun tombak, yang kedua terhadap jumlah pelepah tua yang patah, yang ketiga terhadap penurunan produktivitas. Nah, apabila kita lihat water defisitnya adalah misalnya 550, berarti kalau di sini water deficit sudah berada di stadia 4. Di stadia 4 itu, maka apa kejadian? Jumlah daun tombak itu bisa berkisar 4 sampai 5. Plus tanda bintang 4 disertai dengan pupus yang patah. Itu ya kan, disertai dengan pupus yang patah. Kalau jumlah pelepah tua patah semakin banyak, 12 sampai 16 pelepah. Kemudian penurunan produktivitas 15 sampai dengan 45. Apa maknanya? Maknanya semakin tinggi kejadian water deficit, maka tanaman semakin kekurangan air. Tanaman akan menunjukkan gejala-gejala kekurangan air, yaitu apa? Munculnya jumlah daun tombak lebih dari 1, jumlah pelepah tua yang patah, dan berdampak juga terhadap produktivitas, penurunan produktivitas. Jadi perhatikan di sini ya, ada kode-kode tanda bintang. Bintang 1, pelepah daun muda, pupus, mengumpul, tidak membuka di TM dan TBM, dapat patah pada stadia 4. Nah, kenapa? Secara fisiologi, kenapa daun muda tidak tumbuh, tidak membuka? Karena tanaman berusaha untuk mengurangi besarnya penguapan. Kemudian pelepah daun tua patah dan mengering karena juga tadi. Jadi dia berupaya juga mengurangi penguapan karena kandungan airnya berkurang. Kemudian bintang 3, pelepah produktivitas menurun adalah 1 tahun setelah cekaman kekeringan, setelah mengalami water deficit. Nah, perhatikan lagi bintang 4 disertai dengan pupus yang patah. Jadi ini adalah dampak-dampak dari water deficit terhadap tanaman kelapa sawit, terhadap pertumbuhan maupun terhadap produktivitas. Selanjutnya bagaimana mengantisipasi water deficit. Jadi di sini kita jangan latah gitu ya. Kalau orang-orang di kebun tertentu mereka buat rorak ya, jangan semua kebun dibuat rorak. Coba perhatikan water deficit yang terjadi seberapa besar. Apakah terjadi water deficit? Apakah terjadi drainase? Kalau terjadi drainase, maka kita tentu membuat tampungan-tampungan air. Kalau terjadi water deficit, tetapi pada bulan-bulan tertentu terjadi curah hujan tinggi, maka pada saat curah hujan tinggi kita akan
menampung air supaya nanti minimal pada bulan-bulan kekeringan di awal masih ada air yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi bagaimana intinya untuk mengantisipasi water deficit? Yang pertama, menyimpan air di saat yang berlebih, dan yang kedua, mengurangi evapotranspirasi. Jadi bagaimana cara mengurangi evapotranspirasi? Nah, yang dilakukan biasanya di perkebunan adalah menanam cover crop atau kacangan, itu kita gunakan di TBM untuk mengurangi terjadinya laju evapotranspirasi yang tinggi karena area yang terbuka. Kemudian kalau di TM kita bisa menggunakan penutup tanah menggunakan tandan kosong, yaitu mengurangi penguapan, menjaga kelembapan tanah, walaupun harus hati-hati jangan sampai menjadi tempat berkembangnya Oryctes. Kemudian cara yang lain menyusun pelepah dengan cara teratur. Cara yang lain memelihara atau tidak memberantas, tidak mengendalikan gulma-gulma yang lunak. Jadi cukup gulma-gulma yang berbahaya yang perlu kita kendalikan. Nah, banyak lagi cara yang lain secara teknis bagaimana menyimpan air di saat yang berlebih dan bagaimana mengurangi evapotranspirasi. Berikut ini kita berikan contoh yang kita memberikan tugas yang kedua, menghitung kondisi air tanah sesuai berikut ini. Apakah pernah terjadi water deficit? Berapa defisit air yang terjadi di afdeling tersebut? Apa upaya yang dilakukan untuk mengelola air di afdeling tersebut? Mengelola air. Jadi perhatikan datanya ini, hitung dulu berapa water defisitnya atau berapa drainasenya. Gitu ya. Kalau terjadi water deficit, apa yang harus dilakukan di afdeling tersebut? Kalau drainasenya ada tinggi, apa yang harus dilakukan di areal tersebut? Jadi kebijakan pengelolaan air itu sangat tergantung kepada curah hujan di areal tersebut. Nah, setelah lakukan perhitungan-perhitungan ini, kemudian jawabannya semua dijawab, maka tugas 2 dikumpul disiakat pada pertemuan ke-10. Ingat ya, jadi ini dikumpul disiakat di pertemuan 10. Tugas 1 di pertemuan ke-9, ini di pertemuan ke-10. Demikianlah pembahasan kita tentang water deficit. Ya, jadi perhatikan ketika menempati satu afdeling tertentu, maka diperiksa dulu curah hujannya, dihitung besarnya water deficit atau drainase, kemudian diperhatikan bagaimana cara mengelola air yang ada di lokasi tersebut. Karena ini akan sangat menentukan produktivitas. Tidak tercapainya produktivitas yang direncanakan sesuai dengan potensinya juga erat kaitannya dengan pengelolaan air di lapangan.